semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafisa Salwa Aprilia dari kelas 10 Farmasi 1 dengan nomor absen 20. Di video ini saya akan menceritakan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 hingga abad ke-10. Nama kerajaan ini berasal dari dua kata, Taruma yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat dan Nagara yang berarti negara atau kerajaan. Kerajaan Tarumanegara letaknya di bagian barat Pulau Jawa, lebih tepatnya sekarang masuk wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara ini memiliki 12 raja yang terdiri dari yang pertama Raja Jayasingawarman yang memerintah dari 358 hingga 382 Masehi. Jayasingawarman adalah seorang raja yang mendirikan kerajaan ini. Berdasarkan keterangan prasasti Tugu, setelah wafat, abu jenazahnya dilarungkan di Sungai Gomati. Maka itu kemudian dikenal sebagai Sang Lumahing Gomati. 2. Raja Daharmayawarman yang berkuasa di Tarumanegara dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Dinamakan Raja Resi dan Guru karena ia juga pemimpin agama. Setelah meninggal, ia dikenal dengan nama Lumahri Kandrabaga karena dipusarakan di Sungai Kandrabaga. 3. Raja Purnawarman. Purnawarman merupakan raja ketiga dan raja terbesar Tarumanegara yang memerintah selama 395 hingga 434 Masehi. Ia naik tahta Tarumanegara dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Pramdara Sakti Purusa. Zaman Purnawarman merupakan zaman keemasan Tarumanegara. Dalam memerintah, ia dibantu adiknya Cakrawarman. 4. Raja Wisnuwarman berkuasa di Tarumanegara dari tahun 434 sampai dengan 455 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Digwijaya Tunggal Jagatpati. 3 tahun setelah penobatannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pamannya, yaitu Cakrawarman. Cakrawarman merasa bahwa dirinya yang lebih pantas dari Wisnuwarman sehingga memberontak selama 28 hari, tetapi gagal dan dapat ditumpas. 5. Raja Indrawarman menjadi penguasa Tarumanegara kelima yang bergelar Sri Maharaja Indrawarman Sang Paramarta Sakti Mahaprabawalingga Triwikrama Buanatala dan berkuasa selama 455 hingga 515 Masehi. 6. Raja Candrawarman merupakan penguasa ke-6 Tarumanegara dengan gelar Sri Maharaja Candrawarman Sang Hariwangsa Purusa Sakti Suralagawegang Paramarta yang bertahta dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Pada masanya, menurut naskah Wangsakerta, banyak memberikan keleluasaan penguasa daerah dalam mengelola daerahnya. Pada masa Candrawarman ini, banyak penguasa yang menerima kekuasaannya di daerah sendiri karena kesetiaannya kepada Tarumanegara. 7. Raja Suryawarman. Ia banyak mengikuti kebijakan ayahnya dalam memberikan otonomi yang luas kepada daerah kekuasaannya. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja-raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah timur. Raja Suryawarman memerintah dari tahun 535 hingga 561 Masehi. 8. Raja Kertawarman. Raja Kertawarman naik tahta Tarumanegara menggantikan Maharaja Suryawarman. Ia berkuasa dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh Sudawarman. 9. Raja Sudawarman berkuasa dari tahun 628 hingga 639 Masehi. Pada masanya, di wilayah timur mulai berkembang kerajaan Galuh yang didirikan oleh Cicit Suryawarman. Pada masa Sudawarman sudah terjadi kemunduran di kerajaan Tarumanegara.
10. Raja Hariwangsa Warman yang berkuasa di Tarumanegara pada tahun 639 hingga 640 Masehi. Ia dianggap sebagai penguasa yang kasar dan tanpa belas kasih. Hingga akhirnya ia dibunuh oleh Brajagiri, anak angkat Kartawarman yang ia permalukan. Brajagiri sendiri tewas dibunuh oleh sang Nagajaya. 11. Raja Nagayawarman. Gelarnya adalah Maharaja Nagajayawarman Dharmastya Cupjayastru. Ia berasal dari Cupu Nagara, kerajaan Bahahan Tarumanegara. Nagajayawarman memerintah Tarumanegara pada tahun 640 hingga 666 Masehi. 12. Raja Linggawarman memiliki gelar Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi. Ia merupakan raja terakhir Tarumanegara yang memerintah dari tahun 666 hingga 669 Masehi. Setelah ia meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa, dan Tarusbawa ini kemudian memindahkan ibu kotanya di sekitar Sungai Pangkancilan. Kerajaan Tarumanegara memiliki 7 prasasti, yaitu yang pertama Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tungguh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Kandrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cipung Bulang, Bogor. Prasasti terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang dibahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta, lalu inskripsi B yang terdiri 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Pada prasasti ini terdapat gambar laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini juga ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cipung Bulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. 4. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cipung Bulang, Bogor. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran dan oleh para ahli disebut aksara ikal dan belum dapat dibaca. 5. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di Bukit Pasir Koleakak, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 6. Prasasti Lebak. Prasasti ini terletak di tepi Kali Cidahiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena lebih berupa gambar daripada tulisan. Di bagian inskripsi ini terdapat sepasang telapak kaki. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mulai runtuh saat dipimpin Raja Sodawarman. Saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahan. Karena kurangnya pengawasan, raja bawahan merasa tidak dilindungi, sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak. Raja terakhir Kerajaan Tarumanegara saat itu tidak memiliki keturunan laki-laki, hingga pada akhirnya Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Di saat masa pemerintahannya itulah Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sekian persembahan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih.